Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sosiologi dengan judul perubahan sosial. Sub pokok pembahasan yang akan dibahas pada hari ini adalah kita akan membahas tentang pengertian perubahan sosial, proses perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial. Perhatikan gambar berikut. Ketika terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat, pasti ada beberapa aspek yang berubah. Masyarakat tidak akan bergerak terus-menerus ke arah kemajuan ataupun terus-menerus ke arah kemunduran. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar masyarakat. Sebagai contoh pada gambar 1. Kondisi alam menjadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial dalam masyarakat. Ketika terjadi bencana alam, masyarakat merasakan dampak sebagai korban bencana alam. Masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman, mengalami trauma dan kehilangan harta benda, ataupun kehilangan mata pencaharian. Akibatnya, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, setiap individu atau kelompok menginginkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang terjadi bergantung pada tindakan atau perilaku manusia itu sendiri. Kepatuhan terhadap norma sosial, penerapan pola perilaku, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya pada gambar 2, kita melihat perubahan pola perilaku masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian. Dahulunya masyarakat mengolah pertaniannya dengan menggunakan hewan ternak, tapi saat sekarang masyarakat lebih cenderung menggunakan mesin untuk mengolah lahan pertaniannya. Pengertian perubahan sosial. Menurut pendapat para ahli, Selo Somarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kingsley Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Samuel Fleming, perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Proses perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat terjadi melalui beberapa proses. 1. Asimilasi. Masih ingatkah Anda dengan istilah asimilasi? Asimilasi adalah proses pembauran dua kebudayaan disertai hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Asimilasi ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan antar individu atau kelompok. Usaha-usaha tersebut mempercepat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Contoh asimilasi adalah musik dangdut. Musik dangdut merupakan bentuk asimilasi, yaitu pembauran antara musik tradisional Indonesia dan musik India. Pembauran kedua budaya tersebut menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya. Contoh berikutnya adalah makanan dodol. Dodol merupakan pencampuran budaya Indonesia dan Tionghoa. Makanan ini sekarang menjadi ciri khas makanan Indonesia yang dibuat sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. 2. Akulturasi. Akulturasi adalah proses perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli budaya tersebut. Contohnya adalah Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah. Masjid ini menggabungkan corak kebudayaan Islam, Hindu, dan Buddha.
3. Difusi. Difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu lingkup kebudayaan ke lingkup kebudayaan yang lain. Contohnya adalah adanya penyebaran ajaran agama di negara Indonesia, yaitu masuknya ajaran agama Islam, ajaran agama Kristen, ajaran agama Hindu, dan ajaran agama Buddha ke negara Indonesia. 2. Masuknya budaya barat dari negara luar ke Indonesia, misalnya dalam bentuk budaya bahasa, makanan, pakaian, dan sebagainya. Faktor penyebab perubahan sosial. Secara umum, faktor penyebab perubahan sosial ada dua. 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal. Sekarang kita akan membahas faktor internal. 1. Perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk menunjukkan keadaan kependudukan suatu wilayah bersifat dinamis. Kependudukan suatu wilayah dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi. Perubahan kependudukan dapat mempengaruhi perubahan pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah menyebabkan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi daerah pemukiman dan kawasan industri. Masyarakat yang awalnya bermata pencarian sebagai petani beralih menjadi buruh pabrik. Perubahan kependudukan juga dapat menyebabkan munculnya permasalahan sosial dalam masyarakat. 2. Adanya penemuan baru. Saat ini berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, mengalami kemajuan pesat. Penemuan-penemuan baru dalam bidang iptek semakin memudahkan kehidupan manusia. Salah satu contohnya ialah penemuan perangkat telepon seluler. Perangkat tersebut mendorong seseorang dapat memenuhi kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya, menjalin komunikasi, dan mengakses informasi dapat dilakukan dengan mudah berkat kemajuan teknologi dalam perangkat telepon. Perubahan lembaga sosial. Dalam masyarakat terdapat beberapa lembaga sosial seperti keluarga, ekonomi, politik, hukum, agama, dan pendidikan. Perubahan pada lembaga sosial dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, terbentuknya lembaga keluarga melalui perkawinan. Dahulu, perkawinan dilaksanakan hanya berdasarkan aturan adat dan aturan agama saja. Tetapi saat ini, perkawinan harus didaftarkan dan disahkan secara hukum. 4. Konflik dalam masyarakat. Konflik merupakan salah satu konsekuensi dari interaksi sosial yang dijalin dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pertentangan atau konflik tidak dapat dihindari, tetapi dapat diupayakan untuk diselesaikan secara damai. Menurut Ralph Dahrendorf, konflik dapat menyebabkan perubahan sosial, bahkan menjadi sumber perubahan sosial. Konflik atau pertentangan dalam masyarakat dapat terjadi antar kelompok sosial atau antar kelas sosial. Konflik dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial karena merusak infrastruktur, menimbulkan jatuhnya korban, dan menyebabkan disintegrasi sehingga stabilitas sosial masyarakat terganggu. Faktor eksternal. Perubahan lingkungan alam fisik. Lingkungan fisik berkaitan dengan lingkungan alam atau sekitar tempat tinggal manusia. Lingkungan alam di sekitar manusia dapat mengalami perubahan yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Sebagai contoh, terjadinya bencana alam. Bencana alam merusak sistem sosial yang telah dibangun oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat perlu membangun kembali sistem sosial. Upaya membangun ulang sistem sosial berarti membangun kembali kehidupan sosial dalam masyarakat. Selain bencana alam, peralihan fungsi lahan turut menyebabkan perubahan lingkungan yang berujung pada perubahan sosial. 2. Peperangan. Peperangan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Peperangan antar negara kadang menyebabkan pihak yang menang memaksakan kehendaknya kepada pihak yang kalah.
Sebagai contoh, pemaksaan ide, nilai, ataupun norma sosial kepada pihak yang kalah dan terjadinya perubahan pada struktur sosial dalam masyarakat. Setiap kejadian memang terdapat sisi positifnya, tetapi peperangan lebih sering menimbulkan dampak negatif. Tidak sedikit masyarakat yang kehidupannya menjadi lebih buruk akibat peperangan. Mereka yang mengalami perang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal, bahkan tidak dapat memperoleh haknya sebagai manusia. Masuknya budaya asing. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis karena berada di jalur perdagangan antar negara. Letak geografis Indonesia yang strategis mendorong bangsa asing tinggal di Indonesia. Bangsa asing yang singgah di Indonesia antara lain Arab, India, Portugis, Spanyol, Inggris, Jepang, Korea, Tiongkok, dan Belanda. Setiap bangsa asing yang singgah di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan asing tersebut mempengaruhi atau bercampur dengan budaya penduduk asli Indonesia, sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Sekian dan terima kasih untuk materi berikut ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.